Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Anita Fatmawati, Devi Dwi Kartika, saya sendiri Gaiska Enggar Pradana, Marzukotul Muyasaroh, Nadia Rahma Utami, dan Restiana Citra Mukti. Kami di sini akan menjelaskan tentang materi bimbingan konseling untuk penyesuaian diri siswa. Materi ini terdapat pada bab 4, 5, dan 6. Akan saya mulai terlebih dahulu dari bab 4. Konsep dasar penyesuaian diri. Pengertian penyesuaian diri merupakan konsep yang berkaitan dengan reaksi individu terhadap tuntutan dari lingkungan sekitar maupun dari dalam dirinya. Karakteristik penyesuaian diri secara umum dibagi individu yang penyesuaiannya dirinya normal adalah individu yang dapat mengatasi konflik, frustasi, dan menyelesaikan kesulitan dalam diri maupun kesulitan yang berhubungan dengan lingkungan. Yang berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri menurut Schneider tahun 1964. Faktor yang mempengaruhi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah keadaan fisik. Yang kedua, perkembangan dan kematangan. Yang ketiga, psikologis. Yang keempat, keadaan lingkungan. Dan yang kelima adalah tingkat religiositas dan kebudayaan. Permasalahan-permasalahan penyesuaian diri remaja berlangsung secara terus-menerus antara memuaskan kebutuhan diri sendiri dengan tuntutan lingkungan atau termasuk tuntutan orang lain secara kelompok maupun masyarakat. Terima kasih. Berikutnya akan dibacakan oleh teman saya. Saya, Marzukotul Muyasaroh, akan melanjutkan pemaparan materi dari Gaiska Enggar Pradana. Yang selanjutnya yaitu program bimbingan dan konseling pribadi sosial untuk penyesuaian diri siswa. Bimbingan dan konseling pribadi adalah bidang bimbingan dan konseling yang memperlihatkan stabilitas emosi. Layanan bimbingan pribadi bermaksud untuk memberikan arahan kepada individu guna memperoleh pencapaian pribadi yang utuh dan seimbang dan memperhatikan karakteristik individu serta ragam permasalahan yang dialami oleh individu tersebut. Selanjutnya yaitu bab 5 tentang bimbingan konseling untuk kemandirian siswa. 1. Pengertian kemandirian. Istilah kemandirian yang dalam bahasa Inggris disebut dengan autonomy adalah suatu sikap yang berupa keputusan untuk mengambil risiko, mengatur diri sendiri, menentukan pilihan, serta menyelesaikan masalah secara sendiri tanpa memperoleh atau meminta bantuan orang lain. 2. Yaitu tipe-tipe kemandirian. Adapun tipe-tipe kemandirian, sebagaimana telah dikemukakan di atas, meliputi 3 tipe, yaitu yang pertama yaitu kemandirian emosional atau emotional autonomy. Yang kedua yaitu kemandirian perilaku atau behavioral autonomy. Dan yang terakhir yaitu kemandirian nilai atau values autonomy. 3. Yaitu karakteristik pribadi yang mandiri. Karakteristik orang yang mandiri menurut Sopiana yaitu: yang pertama, memiliki kebebasan untuk bertingkah laku, membuat keputusan, takut ataupun malu bila keputusan yang diambil tidak sesuai dengan pilihan atau tidak cemas keyakinan orang lain. Yang kedua yaitu mempunyai kemampuan untuk menemukan akar masalah dengan mencari alternatif pemecahan masalah, mengatasi masalah dan berbagai tantangan serta kesulitan lainnya tanpa harus mendapat bimbingan dari orang tua atau orang dewasa lainnya, dan juga dapat membuat keputusan dan mampu melaksanakan yang diambil.
Yang ketiga yaitu mampu mengontrol dirinya atau perasaannya, sehingga tidak memiliki rasa takut, ragu, cemas, tergantung, dan marah yang berlebihan dalam berhubungan dengan orang lain. Yang keempat yaitu mengendalikan diri sendiri untuk menjadi penilai mengenai apa yang terbaik bagi dirinya, serta berani mengambil risiko atas perbedaan kebutuhan dan nilai-nilai yang diyakini serta perselisihan dengan orang lain, menunjukkan tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain yang dipelihara dalam kemampuannya membedakan kehidupan dirinya dan kehidupan orang lain, namun tetap menunjukkan loyalitas. Yang kelima yaitu memperlihatkan inisiatif yang tinggi melalui ide-idenya dan sekaligus mewujudkan idenya tersebut. Juga ditunjukkan dengan kemauannya untuk mencoba hal baru. Yang keenam yaitu memiliki kepercayaan diri yang kuat dengan menunjukkan keyakinan atas segala tingkah laku yang ia lakukan dan menunjukkan sikap yang tidak takut terhadap menghadapi suatu kegagalan. Yang keempat yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian terhadap beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kemandirian seseorang dalam kehidupannya, yaitu faktor keturunan, faktor pola asuh, proses pendidikan, lingkungan masyarakat. Terima kasih. Sekian pemaparan dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh Devi Dewi Kartika. B. Program Bimbingan Pribadi Sosial. 1. Pengertian bimbingan pribadi sosial. Bimbingan pribadi sosial berarti upaya untuk membantu individu dalam menghadapi keadaan batinnya sendiri dan mengatasi konflik-konflik diri dalam upaya mengatur dirinya sendiri di bidang kerohanian, perawatan jasmani, pengisian waktu luang, penyaluran nafsu seksual, dan sebagainya, serta upaya membantu individu dalam membina hubungan sosial di berbagai lingkungan atau pergaulan sosial. Kedua, tujuan bimbingan pribadi sosial. Yusuf dan Nur Ihsan merumuskan beberapa tujuan bimbingan dan konseling pribadi sosial sebagai berikut. A. Memiliki komitmen yang kuat dalam mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, pergaulan dengan teman sebaya, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat pada umumnya. B. Memiliki sikap toleransi terhadap umat beragama lain dengan saling menghormati dan memelihara hak dan kewajiban masing-masing. C. Memiliki pemahaman tentang irama kehidupan yang bersifat fluktuatif antara menyenangkan dan tidak menyenangkan, serta mampu meresponnya secara positif sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. D. Memiliki pemahaman dan penerimaan diri secara objektif dan konstruktif baik yang terkait dengan keunggulan maupun kelemahan baik fisik maupun psikis. E. Memiliki sifat positif atau respek terhadap diri sendiri dan orang lain. F. Memiliki kemampuan melakukan pilihan secara sehat. G. Bersikap respek terhadap orang lain, menghormati atau menghargai orang lain, tidak melecehkan martabat atau harga dirinya. H. Memiliki rasa tanggung jawab yang diwujudkan dalam bentuk komitmen terhadap tugas dan kewajibannya. I. Memiliki kemampuan berinteraksi sosial atau human relationship yang diwujudkan dalam bentuk persahabatan, persaudaraan, atau silaturahmi dengan sesama manusia. J. Memiliki kemampuan dalam menyelesaikan konflik atau masalah, baik bersifat internal dalam diri sendiri maupun orang lain. K. Memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan secara efektif. 3. Fungsi bimbingan pribadi sosial. Menurut Trima Puspita, fungsi dalam bimbingan pribadi sosial sebagai berikut. A. Berubah menuju pertumbuhan. B. Pemahaman diri secara penuh dan utuh. C. Individu memahami kelemahan dan kekuatan yang ada dalam dirinya. D.
belajar berkomunikasi yang lebih sehat. E. Membimbing pribadi sosial dapat berfungsi sebagai media pelatihan bagi individu untuk berkomunikasi secara lebih sehat dengan lingkungannya. F. Berlatih tingkah laku yang lebih sehat. G. Bimbingan pribadi sosial digunakan sebagai media untuk menciptakan berlatih perilaku baru yang lebih sehat. H. Belajar untuk mengungkapkan diri secara penuh dan utuh. I. Melalui bimbingan pribadi sosial diharapkan individu dapat kreatif dan efektif dalam mengungkapkan perasaan, keinginan, dan inspirasinya. J. Individu mampu bertahan. K. Melalui bimbingan pribadi sosial diharapkan individu dapat bertahan dengan keadaan masa kini, dapat menerima keadaan dengan lapang dada, dan mengatur kembali kehidupannya dengan kondisi yang baru. L. Menghilangkan gejala-gejala yang disfungsional. C. Peran program bimbingan pribadi sosial dalam mengembangkan kemandirian. Kemandirian program. Bimbingan pribadi sosial merupakan salah satu bidang layanan bimbingan yang ada di sekolah. Program bimbingan pribadi sosial dimaksud untuk memberikan layanan dalam menghadapi dan memecahkan masalah pribadi sosial seperti penyesuaian diri menghadapi konflik dan pergaulan. Suatu program bimbingan perkembangan dititik beratkan pada pengalihan penyelenggaraan bimbingan secara individual menuju penyelenggaraan. Bimbingan yang menyertakan seluruh siswa melalui aktivitas bimbingan kelas dan pengalaman terstruktur dalam kelompok. Bab 6 yaitu ada bimbingan konseling untuk meningkatkan disiplin siswa. A. Ada konsep dasar disiplin. Pengertian disiplin. Kata disiplin berasal dari bahasa Latin yang berarti disciplus, namun dalam perkembangannya kata disiplin ini mengalami perubahan bentuk dan perluasan. Arti seperti kata disiplin yang berarti pengajaran atau pelatihan. Dalam Kamus KBBI 2004 nomor 36, disiplin merupakan tata tertib, ketaatan, atau kepatuhan. Pada peraturan atau tata tertib, dalam bahasa Indonesia, istilah disiplin kerap kali terkait dan menyatu dengan istilah tata tertib dan ketertiban. Menurut Harlock 1980 nomor 21 mengemukakan bahwa disiplin is training is self-control or education, teaching children what are perfect children to follow. Dorales. Jadi menurut Harlock, disiplin adalah cara untuk melatih individu atau seseorang dalam hal kontrol diri atau melatih individual mengerti apa yang boleh dan tidak boleh mereka perbuat sesuai dengan peraturan yang berlaku di masyarakat. B. Ada jenis-jenis disiplin. Disiplin dikelompokkan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu disiplin internal atau disiplin positif. Artinya, dengan pendidikan dan bimbingan karena menekankan pertumbuhan dan perkembangan di dalam diri atau inner growth yang mencakup disiplin diri dan mengendalikan diri. Yang kedua ada disiplin eksternal atau disiplin negatif. Adalah yang berhubungan dengan kontrol seseorang berdasarkan otoritas luar yang biasanya dilakukan secara terpaksa. Fungsi disiplin menjadi prasyarat bagi pembentukan sikap, perilaku, dan tata kehidupan berdisiplin yang akan mengantarkan siswa dalam mencapai keberhasilan. Beberapa fungsi disiplin menurut Toulouse, yaitu A. Menata kehidupan bersama. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki ciri, sifat, kepribadian, latar belakang, dan pola pikir yang berbeda-beda. Fungsi disiplin di sini yaitu untuk mengatur tata kehidupan manusia dalam kelompok tertentu maupun masyarakat. B. Membangun kepribadian. Kepribadian adalah keseluruhan sifat, tingkah laku, dan pola hidup seseorang yang tercermin dalam penampilan, perkataan, dan perbuatan sehari-hari. Jadi, lingkungan yang mempunyai disiplin yang baik akan sangat berpengaruh terhadap kepribadian seseorang, terutama siswa yang sedang tumbuh kepribadiannya.
Lingkungan sekolah yang tertib dan teratur sangat berperan dalam membangun kepribadian yang baik. C. Melatih kepribadian. Disiplin akan terwujud melalui pembinaan sejak dini, sejak usia muda, dimulai dari lingkungan keluarga, melalui pendidikan yang tertanam sejak dini, yang semakin lama akan semakin menyatu dalam dirinya dengan bertambahnya usia. D. Pemaksaan. Perlunya dorongan dalam terbentuknya kedisiplinan dari dalam diri berupa larangan, perintah, ganjaran, dan pengawasan. E. Hukuman. Ancaman sanksi atau hukuman sangat penting karena dapat memberi dorongan dan kekuatan bagi siswa untuk menaati dan mematuhinya. Yang F. Menciptakan lingkungan kondusif. Hal ini bisa dicapai dengan merancang peraturan sekolah bagi para guru dan siswa serta peraturan-peraturan lain yang dianggap perlu. Yang selanjutnya ada unsur-unsur disiplin. Yang pertama, peraturan. Peraturan adalah pola yang ditetapkan untuk berbuat atau bertingkah laku. Tujuannya yaitu membekali anak dengan pedoman perilaku disetujui dalam situasi dan kelompok tertentu. Yang kedua ada hukuman. Hukuman memiliki 3 fungsi, yaitu menghalangi pengulangan tindakan, mendidik, dan memberi motivasi untuk menghindari perilaku yang tidak diterima masyarakat. Yang ketiga ada penghargaan. Penghargaan berfungsi untuk memperkuat perilaku yang disetujui secara sosial dan tiadanya penghargaan melemahkan perilaku tersebut. Yang keempat, konsistensi. Konsistensi yang berarti tingkat keseragaman atau stabilitas sifat anak-anak yang disiplin. Kemudian ada pembentukan disiplin. Yang pertama, mengikuti dan menaati peraturan. Yang kedua, kesadaran diri sebagai pemahaman diri bahwa disiplin dianggap penting bagi kebaikan dan keberhasilan diri. Yang ketiga, ada alat pendidikan untuk mempengaruhi dan merubah perilaku yang sesuai norma. Dan yang terakhir, hukuman sebagai upaya menyadarkan dan meluruskan yang salah. H. Peran bimbingan pribadi sosial dalam meningkatkan disiplin. Bimbingan pribadi merupakan proses bantuan untuk memfasilitasi siswa agar ia mampu memiliki pemahaman tentang karakteristik dirinya. Dan bimbingan pribadi sosial ini bertujuan agar siswa mampu mengembangkan kompetensi-kompetensi yang berkaitan dengan aspek pribadi yang berkaitan dengan kedisiplinan. Yang pertama adalah memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan secara sehat. Kedua, bersikap respek terhadap orang lain. Ketiga, memiliki rasa tanggung jawab. Keempat, memiliki kemampuan berinteraksi sosial yang diwujudkan dalam bentuk persahabatan. Kelima, memiliki kemampuan berkomunikasi. Keenam, memiliki kemampuan dalam menjalin kerjasama. Ketujuh, memiliki kemampuan menyelesaikan masalah. Kedelapan, memiliki kemampuan penyesuaian diri terhadap norma. Kesembilan, memiliki kesadaran untuk senantiasa memelihara ketertiban. Dan beberapa bentuk permasalahan disiplin yang tergolong pada permasalahan pribadi yaitu agresi fisik seperti pemukulan, kesibukan berteman, menantang guru, etika berpakaian, siswa terlambat masuk kelas, merusak fasilitas sekolah, membuat kegaduhan pada saat jam pelajaran. Dan menurut Yusuf, aspek-aspek yang perlu mendapatkan layanan pribadi, bimbingan pribadi sosial
yang dikaitkan dengan disiplin sebagai berikut. 1. Pada bidang pribadi, yaitu tentang yang masih memiliki kebiasaan menyontek. B. Masih memiliki kebiasaan berdisiplin. C. Belum mampu menghormati orang lain. Dan dalam bidang sosial, A. Kurang menyenangi kritikan orang lain. B. Kurang memahami tata krama. C. Kurang berpartisipasi dalam kegiatan sosial. D. Merasa tidak senang terhadap teman yang suka mengkritik. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.